Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulan ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Hadratal mukarramun wal muhtaramun, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jamaah pengaosan kajian rutin Rabu malam Kamis Masjid Al-Ma'muri ingkang kawula hormati, kita tresnani lan dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala wonten ing manah kita masing-masing awit sedaya kanikmatan ingkang dipun anugrahaken dhateng kita sedaya, khususipun wonten ing dalu punika kita saged nglampahi nindaki ketaatan dhateng Allah Subhanahu wa taala ingkang nembe mawon kita lampahi inggih menika salat maghrib berjamaah wonten ing masjid. Mugi-mugi Allah ridho, Allah nampi lan kita angsal fadilah-fadilahipun. Insyaallah lajeng kita lanjutkan dengan bersama-sama dalam satu majelis ilmu yang insya Allah diberkahi ini. Amin ya rabbal alamin. Banyak yang harus kita syukuri Bapak dan Ibu. Kalau kita menjadi hamba yang bersyukur, rumusnya itu melihat yang orang yang lebih tidak beruntung dari kita, itu nanti akan muncul kesyukuran. Jadi itu rumus ungduru ila man huwa asfala minkum wala tangduru ila man huwa fawqakum. Jadi rumus syukur salah satunya supaya kita betul-betul merasakan ini anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah kita membandingkan dengan orang yang tidak seberuntung kita. Nah, nanti akan tumbuh kesyukuran. Misalipun ya kita diberikan sehat, ada saudara kita yang sakit, ternyata nikmat sehat luar biasa, sehingga kanthi mengkaten terus kita bersyukur karena kita diberikan sehat. Kadang-kadang itu orang sibuk mati-matian, jempalian mencari harta benda, gitu. Dikira harta benda menyelesaikan segalanya. Bareng harta benda diperoleh, ternyata sehatnya hilang, nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, ternyata memang nikmat sehat yang dianugerahkan kepada kita, lalu kita bisa melaksanakan ketaatan, itu satu anugerah yang luar biasa. Mari kita jaga bersama-sama, kita syukuri. Dengan bersyukur Allah akan menambah-nambah terus kenikmatan itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Untuk awalan kita ngemutaken datang pribadi kula lan juga Bapak Ibu sedaya, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah, dan itu pesan semua nabi untuk mengajak kepada umatnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun kita badhe nglanjutaken hadis dari Al-Arba'in An-Nawawi. Insyaallah kita harus selesaikan ini hadis yang ketujuh karena sudah hadisnya pendek namun tidak selesai-selesai kemarin karena memang muatannya yang luar biasa yang perlu kita sampaikan. Kita masih hadis ketujuh. Kalau di kitab ini ada di halaman 16. Bapak Ibu ingkang ngasta saged mbika yang diberi judul di hadis ketujuh itu, agama itu adalah nasihat. Kita wasaken malih, saged dipun simak. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ruqayyah Tamim ibni Ausin Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol ad-dinu an-nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Dari Abu Ruqayyah
Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah meridhoinya, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Beliau Rasulullah menjawab, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin, dan untuk umat pada umumnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Insya Allah yang bagian pertama dan kedua kemarin sudah kita bahas, bahwa agama itu nasihat adalah untuk Allah dan untuk kitab, yaitu Al-Quran. Jadi Al-Quranul Karim itu diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk kita semuanya, adalah untuk kita jadikan pedoman hidup, sehingga menjadi nasihat bagi kita supaya kita mencintai Al-Quran. Dengan cinta Al-Quran kita tambah taatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mboten wangsuli malih, intinipun kita Al-Quran ini harus kita openi, mulai dari kita mempelajari membacanya, mempelajarinya, memahami isinya, lalu kalau bisa mendakwahkannya, mengajarkannya, lalu yang paling utama adalah mengamalkan isi Al-Quran itu. Tentu tahapan-tahapan ini harus kita jadikan target dalam hidup kita, sehingga Quran ini di dunia memuliakan, namanya juga Al-Quranul Karim, bacaan yang mulia, di dunia memuliakan, di akhirat nanti kita akan dapat syafaatnya Al-Quran. Kita harus yakin bahwa di akhirat nanti ada penolong yang Allah kirim kepada orang-orang ketika sudah di yaumul mahsyar nanti, dan pertolongan Allah itu salah satunya adalah syafaat Al-Quran. Mencintai Al-Quran, membacanya, menjadi zikir harian, itu memuliakan hidup, insya Allah memuliakan hidup. Ini yang nasihat untuk Al-Quran, untuk kitab Al-Quran. Kemudian kita lanjut pada agama itu adalah nasihat untuk siapa? Yaitu untuk Rasulnya. Nasihat untuk Rasulnya ini yang dimaksud di dalam sarah ini adalah nasihat agama ini nasihat untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ad-din an-nasihah, agama adalah nasihat untuk Rasulullah. Ini ialah dengan membenarkan risalahnya Rasul. Jadi diutusnya Rasulullah itu adalah membawa risalah, membawa ajaran Islam. Maka membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul berupa sunnah-sunnah beliau, termasuk beriman pada apa yang dibawa oleh beliau, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, itu sudah dinamakan dengan nasihat itu untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama membenarkan, iman itu membenarkan risalahnya, bahwa Rasulullah itu diutus ya benar-benar sebagai Rasul, dan Rasulullah adalah Rasul akhiruz zaman, khatamul anbiya wal mursalin. Saya pernah baca Pak di banyak buku itu ya. Jadi bedanya umat Nabi Muhammad ini dengan umatnya zaman Nabi dahulu, umat-umat yang terdahulu itu setelah lama sekali ditinggal mati oleh Nabi, oleh Rasulnya, itu kan banyak yang mulai melenceng. Tapi tersisa ada sebagian kelompok orang yang masih istiqomah mengikuti Rasul, ajaran Rasul. Karena sudah parahnya umat itu membelok, melupakan ajaran Nabi yang sudah ditinggal lama, meninggal itu wafat, maka banyak orang-orang yang solih itu berdoa kepada Allah, ya Allah, kami nagih janjimu, kok lama nggak mengutus Nabi lagi. Umat ini sudah bejat, umat ini sudah jauh dari tatanan hidup yang benar. Ya Allah, kirim kepada kami Nabi. Dan akhirnya setelah manusia itu sudah mulai titik kerusakannya, diturunkanlah Nabi. Diturunkanlah Nabi, belok turun Nabi, belok turun Nabi. Nah istimewanya Nabi Muhammad SAW itu sudah penutup para Nabi, sehingga zaman ini kalau sudah sampai pada titik kejahatan yang sangat, maka sudah tidak bisa diharapkan lagi turun Nabi. Oleh karena itu uniknya umat Nabi Muhammad itu adalah risalah yang dibawa itu memang disetting untuk akhir zaman. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, beliau tidak meninggalkan mukjizat yang bisa dinikmati umatnya. Tongkatnya Nabi Musa andai ketemu Pak, itu buat dipukul ke laut bola balik sampai ping 100, orang bakal belah laut.
Karena passwordnya sudah disimpan sama Allah. Passwordnya yang punya Nabi Musa, dan itu sudah diwariskan kepada keturunannya siapapun. Andai ketemu tongkatnya, bola-balik pukul kayak tak tok ya, laut gak akan terbelah. Hanya terbelah dengan tangannya Musa atas izin Allah. Tapi khusus Nabi Muhammad, yang unik itu adalah umat Nabi kita ini diberkahi karena adanya Al-Quran, adanya risalah yang sepanjang masa akhir zaman. Sehingga beliau menyampaikan betul bahwa beliau tidak mewariskan apa-apa kepada umat ini. Yang beliau wariskan hanya dua saja. Siapa yang berpegang pada keduanya dijamin tidak sesat selama-lamanya. Dan sudah tidak bisa lagi kita memohon adanya nabi baru, kecuali nanti yang menguatkan, yaitu turunnya Nabi Isa alaihis salam ketika sudah hari akhir kiamat. Bukan membawa ajaran baru, tapi Nabi Isa mendukung risalah, menguatkan risalahnya Nabi Muhammad SAW. Maka memang setting kita di akhir zaman ini, kita harus memang dekat-dekat dengan Al-Quran sebagai peninggalan wasiat Rasulullah, dan mau tidak mau harus berdekat-dekat dengan warisan Rasulullah, yaitu sunnah-sunnah Rasulullah. Maka keberkahan di umat Nabi Muhammad itulah kalau kita tidak jauh dari keduanya itu ya, jalannya akan lurus. Kalau sudah melenceng, sudah nggak mau taat Al-Quran, nggak mau pakai aturan Al-Quran, nggak pakai aturan hadis, ya sudah, nanti akan kembali manusia menuju jalan yang bengkok lagi, tidak lagi siratal mustaqim. Maka ini sekaligus kita sampaikan, kita ini zaman rasul-rasul yang memang ditakdir unik, dan kita adalah umat-umat akhir zaman. Kalau wis gak iso didandani, gak bisa didandani, ya sudah, wassalam hidup ini, yang disebut dengan kiamat itu. Dan sekarang sudah di mana-mana dibahas tentang kiamat itu ya. Oh, ada yang terkenal ustadz, malah ustadz hari kiamat itu ya, yang dibicarakan hadis-hadisnya hadis hari kiamat gitu ya. Ya boleh kita untuk persiapan bahwa hidup kita ini memang tanda-tanda yang disebutkan Rasulullah itu sudah mulai ada, tanda kecil. Nah, nanti kalau sudah tanda besar yang 10 itu satu saja muncul berurutan cepat itu Pak. Tek. Ya, tanda-tanda kecil sudah banyak sekali. Nah, ini kita perlu pegang karena Rasulullah SAW itu diutus adalah sebagai nasihat supaya kita senantiasa berpegang pada tali agama Allah, pada ketaatan kepada Allah. Ya, ini membenarkan risalahnya, beriman pada apa yang dibawa yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, mencintai dan mentaatinya. Ya, mencintai dan mentaatinya. Karena ketika kita mencintai Rasulullah SAW, maka sesungguhnya kita sudah sama dengan mencintai Allah. Dipun tegasaken wonten ing surat Ali Imran ayat 31, surat ketiga ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita mau membuktikan cintanya kita kepada Allah, maka cintailah Rasulullah SAW. Hadis ini cukup tegas Pak, karena ada sebagian di antara orang Islam itu yang mengaku Muslim tetapi dia ingkarus sunnah. Pernah dengar ya Pak? Ingkarus sunnah. Jadi dia hanya ngateke ngopeni Al-Quran saja, tapi nggak mau pakai hadis. Ya, dia ingkarus sunnah. Nah, pokoknya cukup dengan Al-Quran ini, menurutnya gitu. Padahal kalau kita beribadah itu cukup dengan Al-Quran, ya cuman adanya bingung gitu. Di Al-Quran ada aqimus sholat wa atuz zakah, dirikan sholat kemudian tunaikan zakat. Terus sholatnya piye? Kan harus dilihat dari hadis. Hadis nanti dijentrehkan lagi ulama, ada ulama fikih dan seterusnya. Hanya Quran tok yuk. Sholatnya bagaimana? Nanti punya pendapat sholat sendiri-sendiri. Lama-lama sholat itu intinya kan ingat. Berarti kalau sudah ingat gak usah sholat, lama-lama ke sana nanti. Nah, sehingga Al-Quran, hadis itu merupakan satu paket cinta kita kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah itu diutus sebagai miniatur kehidupan kita, untuk kita teladani, untuk kita jadikan uswah hasanah. Bahkan di dalam ayat yang lain, surat An-Nisa, surat yang nomor keempat ayat 80,
may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya ia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti yang pernah kita sampaikan, orang-orang yang beruntung ya orang-orang yang sebetulnya paling beruntung yang menangi zaman Rasul. Menangi zaman Rasul. Karena menangi zaman Rasul itu banyak sekali fadilahnya. Melihat wajah Rasul berpahala. Melihat wajah Rasul itu sudah berpahala. Mendapatkan doa Rasul pasti diijabah Allah. Ya. Mendapatkan doa Rasul pasti diijabah Allah. Ada 10 orang yang dijamin masuk surga itu karena lisan Rasulullah. Abu Bakar, Utsman, ya, dan Ali, Umar, Tolhah, dan seterusnya, ada 10 orang itu. Dan di antara sahabat-sahabat lain dijamin masuk surga juga Ahlul Badr ya. Ahlul Badr itu mendapat pengampunan. Ada yang akan masuk surga tanpa hisab. Rasulullah juga mengatakan 70.000 dari umatku akan masuk surga tanpa hisab. Terus Rasulullah bersama sahabat, apakah saya juga termasuk ya Rasul? Iya, kamu termasuk. Itu udah jelas itu. Rasulullah bilang kamu termasuk. Ada lagi yang saya juga termasuk enggak Rasul? Sudah kedahuluan ini. Sudah enggak dapat. Itu fadilahnya kalau kita berada di zaman Rasulullah. Itu luar biasa keberkahannya. Namun Bapak dan Ibu, nah, kita ditakdir di umat akhir zaman ini juga banyak fadilahnya. Ya ini kalau kita mau ngopeni ngurip sunnah-sunnah Rasul, itu juga lebih mendakwahkan apa yang didakwahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Minimal bersolawat kepada Kanjeng Nabi itu juga luar biasa sudah. Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, Allah bersolawat padanya 10 kali. Nah itu kan luar biasa itu. Dan doa kita akan diijabah. Ya. Kita nggak menangi Rasulullah mendoakan kita kan, tapi kita bisa mendapatkan keijabahan doa itu gara-gara Rasulullah, yaitu apa? Mengawali doa dengan sholawat, menutup doa dengan sholawat. Nanti terangkat itu oleh keberkahannya Rasulullah. Nah ini rahasia-rahasia yang Rasulullah sampaikan kepada kita, yang mana beliau diutus itu adalah termasuk nasihat untuk kita, supaya kita lebih taat mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut yang keempat ya. Nasihat itu untuk Allah, kemudian nasihat itu untuk kitabnya, nasihat itu untuk rasulnya, dan kemudian yang keempat bahwa ad-din an-nasihah, agama itu nasihat untuk siapa? Untuk para pemimpin kaum muslimin. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyampaikan betapa kita juga diperintahkan untuk mentaati pemimpin-pemimpin kaum muslimin, yakni bisa kita temui di dalam surat An-Nisa, surat keempat ayat 59, di mana isi intinya adalah ati Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan pemimpin di antara kalian. Ya, meskipun secara redaksi di sini ada perbedaan. Kalau Allah itu pakai ati'u, kalau Rasul pakai ati'u, kalau ulil amri tidak pakai ati'u. Nah, ini kemudian secara umum para ahli tafsir menyampaikan bahwa taat kepada Allah itu mutlak, makanya dia pakai ati'u. Ya, mau nggak mau perintah Allah, larangan Allah harus kita jalani. Demikian juga kepada Rasul karena ada ati'unya. Namun untuk ulil amri berlaku tidak mutlak. Kapan kita taat kepada ulil amri? Selama ulil amri itu mentaati Allah dan mentaati Rasul. Maka wajib bagi kita selama dia itu taat pada Allah, muslim, taat pada Allah, taat pada Rasul, tidak ada alasan untuk tidak mentaatinya. Nah ini agama juga nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin. Bagaimana maksud dari agama ini nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin? Yaitu nasihat kita untuk mereka sebagai rakyat ini adalah dengan membantu mereka agar senantiasa berada dalam kebenaran.
Kita tahu Bapak dan Ibu kalau sudah jadi pemimpin itu ya godaannya banyak, godaannya besar. Ya itu akan terjadi kalau kita jadi pemimpin, katanya begitu. Ya cilik-cilian jadi pemimpin rumah tangga. Ya, kita semuanya kan pemimpin kalau sudah berumah tangga itu jadi pemimpin. Maka orang-orang yang dipimpin itu harus membantu mereka supaya pemimpin itu senantiasa ada dalam kebenaran. Kita punya Pak Lurah, punya Pak Camat, yang paling tinggi ya punya presiden. Mudah sekali pemimpin itu tergoda, tergelincir. Maka agama berposisi sebagai nasihat itu, kalau ada pemimpin itu yang melenceng dari kebenaran, maka kita rakyat ini punya kewajiban untuk mengingatkan mereka, membantu mereka untuk senantiasa dalam kebenaran. Kita mentaatinya dalam kebenaran dan senantiasa mengingatkan mereka dengan kebenaran. Tentu ada ukuran-ukurannya. Ada ukuran-ukurannya yang nanti di sini akan disampaikan. Nah, nasihat itu wajib diberikan sesuai dengan kadar kemampuannya. Jika pemberi nasihat mengetahui bahwa nasihatnya dapat diterima, perintahnya ditaati, dan ia yakin akan keamanan dirinya dari hal-hal yang tidak diinginkan, maka lanjut. Tapi kalau kita punya estimasi perkiraan kalau wah kira bakal di rumah oke ya, levelnya kurang dhuwur, maka nasihat itu harus disampaikan pada orang-orang yang terdekatnya dan dengan cara-cara yang ma'ruf, dengan cara-cara yang baik. Nanti akan disampaikan di sini. Ya. Jadi ini agama adalah nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin. Di dalam syarah ini juga disebutkan bahwa pemimpin atau imam kaum muslimin ada dua macam. Pemimpin atau imamnya kaum muslimin itu ada dua macam. Yang pertama, imam kaum muslimin itu adalah ulama rabbaniyun. Ulama rabbaniyun. Mereka itu adalah orang-orang yang mewarisi ilmu dari para nabi. Amalnya, akhlaknya baik, ya, dan dia berdakwah seperti dakwah para nabi. Para ulama itu, ulama rabbaniyun itu juga imam kita, pemimpin kita. Apakah ulama itu juga bisa tergelincir? Pasti bisa, karena ulama juga manusia. Imam juga manusia. Sholat ya sok keliru. Maka kalau keliru jangan didiamkan, tetapi jangan dimalukan juga di depan umum. Maka cara menasihati nanti akan disampaikan. Bagaimana menasihati pemimpin dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Ini yang pertama adalah imam itu ulama rabbaniyun, yang dia punya ilmu, punya amal, akhlak yang baik, dan berdakwah seperti profesi dakwah para nabi. Ini juga imam kaum muslimin. Tentu ketika mereka bersalah atau punya khilaf, maka kita punya kewajiban mengingatkan dengan cara yang ma'ruf. Bahkan disebut bahwa mereka itu adalah ulama yang ulil amri yang hakiki. Ulil amri yang hakiki. Pemimpin yang benar-benar hak itu ya mereka itu yang dia punya amal, ilmu, yang berdakwah seperti dakwah para nabi. Seperti hanya Rasulullah. Dia juga pemimpin agama, pemimpin masyarakat dan seterusnya. Yang kedua, imam kaum muslimin yang kedua adalah penguasa yang melaksanakan syariat Allah. Seperti bapak-bapak yang ada di pemerintahan itu adalah imam juga, yaitu penguasa yang selama dia berkuasa melaksanakan syariat Allah. Mereka terapkan syariat itu pada diri keluarganya dan kepada rakyatnya atau orang-orang yang dipimpinnya. Nasihat kepada ulama kaum muslimin ini mencakup yang pertama mencintai mereka. Kalau kita ada ulama, orang yang berilmu, akhlaknya baik, amal, berdakwah, mereka cinta kepada kita, maka kita harus mencintai mereka. Kemudian menolong mereka dalam menjelaskan kebenaran. Ya, seperti kita misalnya punya kiai, gitu. Kiai punya tulisan yang bagus atau video ceramah yang bagus, share. Nah, ini juga salah satu bentuk nasihat kepada para ulama dengan bila ulama itu punya kebenaran yang baik untuk disiarkan ke masyarakat, kita share. Pokoknya intinya yang penting isinya bagus untuk menggugah masyarakat, untuk taat pada Allah, mencintai Allah Rasulnya, share saja. Mbah itu mau dibaca apa enggak, yang penting kita share, itu sudah kita melaksanakan hadis ini.
Ya, kadang-kadang kita kan dapat video bagus-bagus ya Pak ya, di grup WA itu. Nah, kita share aja dari kiai siapa, wah api share. Nah, ini kita sudah melaksanakan hadis ini. Ya, ini artinya nasihat agama ini adalah untuk ulama kaum muslimin, khususnya yang pertama yaitu ulama rabbaniyun. Nah, ulama-ulama kita itu sekarang kan banyak yang produktif. Selain hanya ceramah, beliau juga menulis, membuat artikel, kadang bisa kita share tulisan-tulisannya itu untuk menggugah kaum muslimin. Kemudian diantaranya yang nasihat kepada ulama kaum muslimin juga mencakup membela kehormatan mereka. Jadi kalau kita tahu ada ulama kita yang mendapatkan fitnah atau kehormatannya dinodai, ya kita yang tahu ulama kita itu ulama yang baik, ya kita bela, kita berikan pembelaan secukupnya ya, untuk menjaga kehormatan mereka. Ya. Kemudian meluruskan kesalahan mereka dengan cara yang baik. Jadi tidak tidak membiarkan malah. Kalau ada ulama salah kok membiarkan, itu berarti kita bukan menjadi pengikut yang baik. Karena ciri khas orang yang mencintai itu dia menasehati. Dalam perkataan mahfudzat itu, man ahabbaka nasohaka. Siapa yang mencintai kamu, buktinya dia menasehati kamu. Jadi kalau orang itu merasa mencintai seseorang atau menghormati seseorang, itu kalau dia bersalah dinasehati, itu bukti cinta. Tapi kalau diam saja, keliru ya dinengke wae, itu berarti ora seneng ya. Jan diben wae wis kono rusak-rusak dhewe ya. Tanda cinta itu menasehati. Jadi kalau ada kita mendapat nasihat dari kawan kita, mbok ojo ngono to. Nek sampean ngono ku di masyarakat nanti malu sendiri, hilang kehormatan. Nah, itu berarti betul-betul cinta pada kita. Sama dengan Pak, kalau kita misalnya tidak tahu tempat, satu tempat itu masih asing bagi kita, lalu kita mau berada di tepi jurang, terus ada orang yang nablek punggung kita, blek, ojo neruske mlaku ngarep, tiba. Maka orang ini dianggap baik apa enggak Pak? Baik kan? Karena apa? Menyelamatkan kita. Ojo neruske, engko nek neruske sampean jungkel ning jurang. Akhirnya, nah ini kan posisinya baik berarti, penasehat. Karena saya seneng sama sampean, pengen selamatnya sampean, tak nasihati. Nah, kadang-kadang le nasihati kalau ditablek banter ya. Blok, rasanya ora penak ditablek. Ya kadang nasihat itu memang dirasake itu rada ora enak, Pak. Tapi nek dipikir-pikir secara dalam, jernih, lebih ke depan, nah, pokoknya nggak pakai emosional. Oh iya ya. Iya, kan yo jenenge obat yo pahit. Ora pahit ora mandi biasanya. Kadang dinasihati langsung celekit itu. Oh, apik. Dan kita yang mendapat nasihat itu ya langsung, oh iya, nek aku langsung terus mengindahkan nasihat itu ya masuk jurang tenan ya, kecelakaan. Akhirnya dua-duanya harus punya posisi yang jernih hati, menerima dengan seperti itu. Nah, ulama-ulama kita, ulama robbaniyun itu juga mereka manusia, mahalul khata' wa nisyan. Kadang ya berlaku lupa. Meskipun lupanya ulama itu beda dengan lupanya orang bodoh temannya. Tapi kalau mereka kita khawatirkan jatuh pada kehancuran, ya kita harus menasihati. Dan itu bukti kita mencintai ulama-ulama kita. Ya. Kemudian yang kedua, nasihat kepada penguasa tadi. Kepada penguasa yang melaksanakan syariah, yang bukan ulama robbaniyun atau ulama-ulama yang pejabat-pejabat kita. Yang pertama, kita harus mengakui dan meyakini bahwa mereka itu pemimpin kita. Ya. Mengakui, meyakini bahwa mereka adalah pemimpin-pemimpin kita. Ya sudah, kalau sudah jadi presiden ya sudah presidenku. Kita kemudian pilihannya bisa berbeda. Kalau sudah ditetapkan, ya sudah selesai, realistis. Ya, ini pemimpin saya harus yakini ini adalah pemimpin saya. Mudah-mudahan dengan dipimpin oleh beliau, kami akan jadi lebih baik ke depan. Gitu aja. Yes. Akhirnya tinggalkan yang kemarin-kemarin sempat beda pilihan itu, sudah. Sekarang realistis, yakini bahwa mereka adalah pemimpin kita. Kemudian yang berikutnya, nasihat kepada penguasa ini mencakup juga menyebarkan kebaikan-kebaikan mereka kepada rakyat, sehingga membuat rakyat mencintainya. Kita memang sulit Pak seperti ini, apalagi beda kemarin, beda milih itu.
Nanti rasanya itu pengennya ndelok sing negatif terus. Dan sekarang itu sudah banyak. Saya tuh dapat cerita di sekolahan itu kan sama-sama mungkin sama takmir itu punya grup ketakmiran, punya takmir sewates, takmir sepengasih, takmir sekulon progo, takmir apa tingkatannya. Itu isinya itu pada menghujat pemimpin. Wah, menghujat pemimpin. Ini kelasnya apa? Takmir itu ya. Yang terbaru itu kan Menteri Agama itu. Itu kan ramai itu. Nah, itu juga jadi bahan diskusi. Wah, ini juga memang harus apa namanya ya, kita hati-hati. Jadi lebih baik kalau kita melihat pemimpin kita itu melihat positifnya. Sebarkan itu kepositifannya itu sehingga rakyat akan mencintainya. Kalau rakyat mencintainya, pemimpin itu akan bisa berlaku adil dan ketentraman yang akan diraih oleh masyarakat itu. Namun kalau posisinya pancen kebangetan, keterlaluan, ya harus ada yang mengingatkan keceplosan atau keceplosannya terlalu gitu. Nah ini harus diingatkan. Ini karena fungsinya agama adalah nasihat. Ya bayangkan saja Pak Bu, kalau dalam hidup kita ini kok nggak ada orang yang menasehati, itu bayangkan saja jadinya gimana gitu. Sehingga kita harus berposisi apapun posisi kita, pokoknya siap menerima nasihat itu aja yang paling penak gitu. Karena memang diri kita nggak ada yang sempurna dan nasihat itu dibutuhkan ya. Ketika ada orang memberi nasihat, terima nasihat, terima. Bahkan kita harus memposisikan orang yang menasihati saya itu adalah orang yang mencintai dan membantu hidup saya, gitu enak. Masya Allah, kalau saya seperti itu luar biasa. Umar ibnu Khattab ya, kalau nggak Umar bin Abdul Aziz ya, itu adalah khalifah yang ketika mendapatkan teguran atau nasihat dari rakyatnya yang dia pimpin, dia akan menyediakan hadiah, karena orang beri nasihat itu nggak main-main, dia harus berani mempertaruhkan, campur wedi barang. Tetapi karena rasa cintanya kepada pemimpin, biar nggak nyeleweng, biar benar kebijakannya, dia harus sampaikan. Nah, orang seperti itu patut untuk diberi penghargaan. Makanya Umar bin Abdul Aziz kalau ada orang seperti itu, maka dia langsung kirim itu karungan gandum, makanan, warna-warna pakaian, ibaratnya mau jaluk opo 3i. Karena dia sama dengan menduduki kekurangan kita, sehingga kita bisa memperbaiki diri. Bukankah itu satu yang berharga Pak? Gitu? Satu yang berharga itu. Karena kita itu nggak bisa lihat hidung kita sendiri. Kita lihat hidung kita sendiri nggak bisa. Yang bisa lihat orang lain. Maka nasihat itu kadang sisi lain yang kita nggak bisa kita jangkau. Maka dia orang memberi nasihat, nasihatnya apalagi disampaikan dengan baik, Masya Allah, itu perlu diberi apresiasi, perlu diberi hadiah. Ya. Ini nasihat kepada penguasa. Kemudian yang terakhir, napa wonten pitakenan diskusi Bapak Ibu menawi mboten kantun setunggal malih. Udah lama nggak ada diskusi. Wow, karek 5 menit. Tidak terasa ya bar maghrib cepet. Kita selesaikan saja biar tuntas. Yang terakhir, agama itu adalah nasihat, yaitu nasihat untuk muslim, kaum muslim, rakyat, kaum muslim kita semuanya, yakni rakyat. Agama itu juga nasihat untuk kita semuanya. Ya ini apa? Agama yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya ini isinya adalah petunjuk kebaikan untuk kita semuanya. Baik untuk urusan dunia kita, lebih-lebih untuk urusan akhirat kita. Maka agama berposisi sebagai hudan, petunjuk kebaikan, agar kita bisa hidup dalam masyarakat yang baik, yang rukun, yang bisa melaksanakan segala ketaatan-ketaatan dengan sempurna. Dan dimaksud juga agama itu nasihat bagi sesamanya, sesama kita. Jadi kita sesama rakyat ini juga diperintahkan dalam beragama ini saling menasihati.
Tadi menasihati pemimpin, karena itu dasarnya adalah perintah agama. Juga agama itu juga memberikan aturan-aturan sesama kita juga saling menasihati. Ada pepatah juga disampaikan, sodikuka man sodakoka wala man sodakoka. Nah, ini cara memilih teman, Pak. Sodikuka, temanmu itu adalah man, orang yang sodakoka, jujur padamu, menyampaikan apa adanya. Wala man, bukan orang yang sodakoka, yang senantiasa membenarkan. Nah, ini hati-hati. Ciri khas teman yang sejati itu adalah orang yang jujur melihat diri kita. Nah, jadi kamu kok pelit? Oh iya, matur nuwun. Nah, terus infak. Itu berarti teman sejati, bukan orang yang wah bagus, besok nih bagus, besok nih bagus, serba bagus, nggak ada celahnya sekali, nggak ada negatif sama. Ini hati-hati malah. Wah, ini teman sejati apa arep jerumuske. Jadi kadang-kadang ada teman kita yang kadang-kadang rada rapenak ketika menasihati, dan kita harus terima itu karena itu kejujuran dia. Jadi sampean kok pelit gitu, sampean kok kurang dalam hal ini, kurang dalam hal itu diterima mawon. Nah, jadikan ia sebagai sahabat sejati. Seperti kita berumah tangga itu, yang belum ya belum merasakan. Seperti yang berumah tangga itu kan teman sejati istri suami kita. Kan mereka yang lebih tahu kurang dan lebih kita. Itu teman sejati. Karena apa? Ketika suami sedang jenengan kurang pas ini mas, kalau begini kalau Pak gitu. Begitu juga dengan istri kita, teman kurang begini kurang pas. Nah, itu teman sejati. Dan bisa teman-teman sejati itu kita temukan di luar rumah kita juga, yaitu orang-orang yang tulus memberikan nasihat pada kita. Ya. Pak harusnya begini, baiknya gini, gimana ya? Nah, jadi enak, akhirnya musyawarah bagus. Ya. Ini agama sebagai nasihat untuk sesama kita, untuk sesama muslim. Ya, ini kita saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dalam surat Al-Asr itu kita diminta untuk saling menasihati dalam kebenaran dan menasihati dalam kesabaran. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adab memberi nasihat. Ini yang paling penting. Adab memberi nasihat. Di antara adab memberi nasihat dalam agama kita adalah seorang muslim ketika menasihati saudara muslimnya hendaknya ketika sendirian. Hendaknya ketika sendirian. Ini yang paling utama. Sebab apa? Dalam kesendirian dia tidak akan merasa dipermalukan. Ya, ini namanya judulnya itu menasihati tanpa melukai. Jadi bagaimana caranya kita sama muslim itu tidak menjatuhkan, yaitu kalau kita mau menasihati jangan sampai melukai. Atau paling mudah itu ya, misalnya dia habis tampil atau habis di muka umum, kita kalau mau menasihatinya ketika sendiri. Itu paling afdol, paling utama. Itu nanti akan merawat keharmonisan pertemanan itu. Beda dengan kalau kita nasihatinya ketika dia bersalah atau dilihat banyak orang. Wah, itu nanti bisa runyam, itu bisa balas dendam malah kalau tidak bisa terima. Maka barang siapa yang memberikan nasihat pada saudaranya hanya dia dan dirinya yang tahu, maka itulah yang sebenar-benar nasihat. Jadi nasihat itu ya, misalnya saya sama Mas Ridwan ada kesalahan. Saya berdua empat mata. Jaringan ini sebenar-benar nasihat. Tapi kalau sampaikan, wah tadi waktu masang ini Mas kurang, itu dipermalukan. Ini bukan nasihat. Maka sebaliknya, barang siapa yang memberikan nasihat di tengah-tengah manusia, maka itu adalah mencelanya. Kan beda sedikit ya Pak ya. Sendirian berempat mata dengan ketika di tengah-tengah, itu sudah sedikit kacae antara nasihat dengan mencela. Padahal kita sama muslim dilarang untuk saling bully atau saling mencela, mendolimi. Makanya ada kaidah bahwa agama kita ini dibangun atas dasar saling menasehati, bukan membongkar aib atau menjatuhkan sesama. Ad-dinu qaimun alat tanasuhi lat tafaduhi. Agama dibangun atas dasar saling menasihati, bukan membongkar aib atau menjatuhkan. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan
apa yang kita pelajari dari hadis ke-7 di Arba'in An-Nawawi ini, kita bisa tampil dengan sebaik-baiknya, agama ini menjadi nasihat, dan kita semakin harmonis dalam bermasyarakat insya Allah. Kita tutup untuk hadis ke-7 ini, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke hadis yang ke-8, yaitu kehormatan seorang muslim, diberi judul di situ. Kalau di sini di sarahnya itu, kalau di sini orang yang harus diperangi. Nah, ini agak berbeda. Di sarahnya itu kehormatan seorang muslim, kalau di sini orang yang harus diperangi. Itu tegas ini ya. Kemudian kita dapat keberkahan ilmu pada malam hari ini. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wonten lepatipun nyuwun pangapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.